Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Perdata dengan topik Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, hukum keluarga dan perkawinan ini adalah merupakan bagian dari hukum perdata. Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Sebagaimana diketahui, di Indonesia hukum perdata ini terutama untuk hukum keluarga dan perkawinan dulu berlaku untuk berbagai golongan penduduk, yaitu bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang sudah diresepir oleh hukum adat. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku Lex Ordonansi for Christian Indonesia. Bagi orang Timur Asing Cina dan BNI keturunan Cina, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, dan bagi orang Timur Asing lainnya dan BNI keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka, dan bagi orang Eropa dan BNI keturunan Eropa yang disamakan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat juga BW. Dengan diundangkannya dan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan peraturan pelaksananya PP 9 Tahun 1975, maka semua ketentuan-ketentuan tersebut di atas sepanjang telah diatur oleh kedua ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, hal mana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Menurut ilmu hukum, hukum perdata dibagi dalam 4 bagian, yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan. Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan kecakapan untuk memiliki hak-hak, dan kecakapan untuk bertindak sendiri melakukan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Hukum keluarga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dalam istilah Undang-Undang Nomor 1 1994, pemeliharaan anak, dan kuratele atau pengampuan. Pembahasan dibatasi pada hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perdata dibagi dalam 4 buku, yaitu perihal orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Buku kedua perihal benda, memuat hukum perbendaan serta hukum waris. Buku ketiga perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenal hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Dan buku keempat perihal pembuktian dan lebat waktu atau kadaluarsa, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lebat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lihat di atas, hukum keluarga dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang karena hubungan-hubungan kekeluarga berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-haknya itu. Hukum keluarga meliputi tentang hukum perkawinan yang berisi hubungan antara orang tua dan anak, termasuk antara seorang anak luar kawin dengan laki-laki yang disangka ayahnya. Harta benda dan perkawinan, perjanjian perkawinan, masalah putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, seperti masalah pengasuhan anak setelah putusnya perkawinan kedua orang tua, batas umur untuk menikah, pengertian anak, dan sebagainya. Untuk itu akan dikemukakan pula berbagai revisi yang telah dilakukan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut, baik berupa keputusan Mahkamah Konstitusi maupun revisi yang dilakukan oleh DPR baru-baru ini, yaitu berkenaan dengan hukum keluarga dan perkawinan. Mengenai perkawinan, sebagaimana diketahui,
perkawinan di Indonesia dewasa ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan dan sebagai peraturan pelaksana ditambah sebagai diketahui mengenai perkawinan di Indonesia dewasa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, dan PP Nomor 9 Tahun 75 sebagai peraturan pelaksana ditambah ketentuan khusus untuk yang beragama Islam, kompilasi hukum Islam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Diatur pula tentang syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, tentang sahnya perkawinan dan sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, disyaratkan selain adanya persetujuan kedua belah pihak, ditentukan batas umur untuk menikah, yaitu laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dan bagi yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Tetapi ketentuan tentang batas umur untuk menikah ini, itu pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, oleh DPR RI pada tanggal 12 September 2019 telah direvisi, yaitu ditetapkan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Selanjutnya dijelaskan pula, kalau laki-laki dan perempuan yang ingin menikah itu belum memenuhi syarat umur minimal, harus mendapat dispensasi dari pengadilan setempat. Dispensasi diajukan oleh orang tua kedua belah pihak dengan alasan yang kuat. Di samping itu, pengadilan harus menghadirkan kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan. Tentang sahnya perkawinan diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang dalam ayat 1 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing. Pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undangnya berlaku. Bila dibandingkan dengan sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, sahnya perkawinan adalah karena dilakukan dan dicatat di kantor catatan sipil. Hal ini tercermin dari pasal 26 Jungto pasal 81 Kitab Undang-Undang Perdata, Jungto pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 26 BW menyatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Kemudian pasal 81 BW menyatakan tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di depan pejabat pencatatan sipil telah berlangsung. Selanjutnya, pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi petugas agama yang melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat pencatatan sipil diancam hukuman denda paling banyak Rp4.500. Berlainan dari yang dianut di dalam BW, sahnya perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak tergantung dari dicatat tidaknya perkawinan tersebut. Karena sahnya suatu perkawinan adalah dari dipenuhi tidaknya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Ini adalah jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara nomor 521 K/PIT/1993 dan beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya. Namun demikian, bila perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan tidak terbukti karena bukti dari suatu perkawinan adalah buku nikah. Selanjutnya adalah mengenai harta benda dalam perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur di dalam pasal 35 sampai dengan 37. Bab 7 pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dan harta yang didapat dari hadiah dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Maksudnya di sini sepanjang tidak ada diadakan perjanjian perkawinan.
Diatur dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Mengenai harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Mengenai harta bendanya, ini diatur dalam pasal 36 ayat 1 dan 2. Sebagai bahan perbandingan di dalam BW, sejak terjadinya perkawinan terjadi percampuran antara kekayaan suami dan istri, kecuali diadakan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Keadaan itu terus berlangsung dan tidak dapat diubah selama perkawinan. Percampuran kekayaan ini adalah mengenai seluruh aktiva dan pasifa, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari setelah perkawinan. Hak untuk mengurus kekayaan bersama berada di tangan suami yang mempunyai kekuatan yang sangat luas. Ia tidak bertanggung jawab terhadap siapapun juga. Pembatasan terhadap kekuasaannya yang sangat luas itu diatur di dalam pasal 124 ayat 1, ayat 3, yaitu terletak pada larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain selain kepada anak-anaknya sendiri yang lahir dari perkawinan itu. Terhadap kekuasaan yang sangat luas ini, kepada si istri selama perkawinan diberikan hak untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan atau pemisahan harta yang diatur dalam pasal 186 Kitab Undang-Undang Perdata atau BW, dengan syarat suami berkelakuan buruk, memboroskan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam kehancuran karena kekacauan bahlauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami. Jaminan untuk harta perkawinan istri serta apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang atau karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan istri, harta benda dalam keadaan bahaya. Tuntutan serta dikabulkannya tuntutan pemisahan harta bersama harus diumumkan secara terbuka. Bila tidak diumumkan, pelaksanaannya menjadi batal. Ini diatur dalam pasal 187 dan 189 Kitab Undang-Undang Perdata atau BW. Namun demikian, pemisahan harta bersama bila dilakukan atas persetujuan bersama adalah batal. Bila terjadi perceraian, istri dapat melepaskan haknya atas harta bersama. Tujuan menghindari dari tagihan hutang harta bersama, baik yang dilakukan oleh suami istri atau oleh istri sendiri, kecuali hutang merupakan hutang pribadi istri, ia harus menanggung sendiri. Selain itu diatur pula perjanjian perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur di dalam satu pasal, yaitu di dalam pasal 29 sebagai berikut. Pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Ayat 3, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dan keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Khusus bagi yang beragama Islam, perjanjian perkawinan diatur di dalam pasal 45 sampai dengan 52 kompilasi hukum Islam. Antara lain diatur tentang perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, talak tidak langsung jatuh. Supaya jatuh, talak harus diajukan ke pengadilan agama. Tidak ada kewajiban untuk mengadakan perjanjian taklik talak, tapi bila telah diperjanjikan tidak dapat dicabut.
Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat, meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dapat pula berisi kewenangan masing-masing pihak mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat, perjanjian itu tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pasal 48. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang didapat masing-masing selama perkawinan, atau terbatas pada harta pribadi pada saat perkawinan dilangsungkan dan sebaliknya. Perjanjian perkawinan tentang harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan dapat dapat dicabut atas persetujuan bersama. Suami istri wajib mendaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat suami istri, tapi terhadap pihak ketiga baru berlaku setelah diumumkan dalam surat kabar setempat, dan bila dalam waktu 6 bulan tidak diumumkan, pencabutan gugur, tidak mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tentang harta tidak boleh merugikan perjanjian sebelumnya dengan pihak ketiga. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk membatalkan nikah atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. Dapat diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya. Tidak adanya ketentuan tentang apa isi perjanjian perkawinan, di dalam praktek ada kalanya dapat diperjanjikan tentang apa yang akan terjadi bila terjadi perceraian, misalnya tentang hak asuh anak berada pada ibu atau bapak, agama anak, dan sebagainya. Pada perkawinan campuran, bila tidak ada perjanjian perkawinan terhadap istri WNI yang nikah dengan pria WNA, diberlakukan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, seakan-akan ia WNA, sehingga bila dalam perkawinan ia mendapat hibah atau hadiah, atau membawa harta pribadi berupa tanah dengan status hak milik, tanah tersebut harus dipindah tangankan atau diturunkan statusnya dari hak milik menjadi hak pakai. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, dianggap terdapat persatuan harta antara istri WNI dengan pria WNA. Ironisnya, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 35, sebagai WNI, harta bawaan dan harta yang diperolehnya selama perkawinan karena hibah, hadiah, baik berupa tanah atau benda bergerak, tetap dikuasai masing-masing dan tidak perlu merubah statusnya. Untuk mencegah berbagai silang pendapat tentang hal ini, pada bulan Desember 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103/2015 yang dalam pasal 3 menyatakan WNI yang melakukan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya. Hak atas tanah dimaksud ayat 1 bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian perkawinan, yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami istri yang dibuat dengan akta notaris. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2016 oleh Mahkamah Konstitusi dikeluarkan putusan yang pada pokoknya berikut. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai pada waktu sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 1 ayat 2, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian dikatakan juga pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perjanjian tersebut mulai berlaku untuk perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian pasal 29 ayat 4 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 sepanjang tidak dimaknai selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Selanjutnya dikatakan pasal 29 ayat 4 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah dan dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut dan perubahan mana atas pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Sebagai bahan perbandingan, di dalam BW, perjanjian perkawinan itu hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dan dengan akta notaris. Perjanjian perkawinan harus langsung diikuti dengan perkawinan dan mulai berlaku terhadap pasangan suami istri setelah didaftarkan di kantor catatan sipil dan untuk pihak ketiga sejak perkawinan di kepanitraan sejak pendaftaran di kepanitraan pengadilan negeri. Bila belum didaftarkan, pihak ketiga boleh beranggapan suami istri menikah dengan percampuran harta. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.